Halo semuanya, perkenalkan nama saya Torcis Siahaan. Saya beserta rekan saya Jimilo, Fahri Firyanda Kurnia, dan Tan Setiadi akan berbagi mengenai metode performansi proyek konstruksi. Semoga bermanfaat. Setiap aktivitas suatu proyek tidak lepas dari komponen waktu, biaya, dan mutu, di mana setiap komponen saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Dari ketiga komponen tersebut, salah satu komponen yang sangat penting adalah biaya bahan. Pada kenyataannya, 40% sampai 60% anggaran proyek adalah biaya bahan. Oleh karena itu, tanpa biaya bahan, maka suatu proyek tidak akan terlaksana. Setiap tahap pelaksanaan proyek perlu direncanakan dan dilaksanakan dengan sistem pengendalian agar hasil akhir baik kualitas maupun kuantitas dapat terpenuhi, sehingga dapat menghindari kerugian akibat keterlambatan barang, pemborosan akan bahan yang digunakan, kehilangan bahan karena kurangnya keamanan di lingkungan kerja proyek, dan kerusakan bahan mengakibatkan bertambahnya volume pembelian bahan. Adapun suatu metode yang dapat diterapkan dalam pengendalian biaya pada proyek konstruksi, khususnya biaya bahan, yaitu metode performansi proyek. Performansi proyek merupakan bagaimana cara kerja proyek tersebut dengan membandingkan hasil kerja nyata dengan perkiraan cara kerja pada kontrak kerja yang disepakati oleh pihak owner dan kontraktor pelaksana. Pengendalian menurut R.J. Mockler sebagaimana dikutip Soeharto 1995 adalah usaha yang sistematis untuk menentukan standar yang sesuai dengan sasaran perencanaan, merancang sistem informasi, membandingkan pelaksanaan dengan standar, menganalisa kemungkinan adanya penyimpangan antara standar dan pelaksanaan, kemudian mengambil tindakan pembetulan yang diperlukan agar sumber daya digunakan efektif dan efisien dalam rangka mencapai sasaran. Bertitik tolak dari definisi ini, maka proses pengendalian dapat diuraikan menjadi langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan sasaran. Yang kedua, definisi lingkup kerja. Yang ketiga, menentukan standar dan kriteria sebagai patokan dalam rangka mencapai sasaran. Yang keempat, merancang atau menyusun sistem informasi, pemantauan dan pelaporan pelaksanaan pekerjaan. Yang kelima, mengkaji dan menganalisis hasil pekerjaan terhadap standar, kriteria, dan sasaran yang telah ditentukan. Dan yang terakhir, mengadakan tindakan pembetulan. Pada hakikatnya, pengendalian bertujuan agar pekerjaan pelaksanaan proyek sesuai dengan anggaran dan memenuhi jadwal yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan, pengendalian pembangunan proyek berfungsi untuk mengukur prestasi kerja dan kemajuan proyek, mengusulkan tindakan-tindakan perbaikan jika diperlukan, mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan, memprediksi kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi, dan mengatur strategi pelaksanaan pekerjaan seselektif mungkin. Menurut Wolfram, 2004, ada beberapa faktor yang menyebabkan pengendalian kinerja menjadi tidak efektif, yaitu yang pertama, definisi proyek. Definisi proyek yang dimaksud adalah keadaan proyek itu sendiri atau gambaran proyek yang dibuat perencana. Pada proyek dengan ukuran dan kompleksitas yang amat besar, yang melibatkan banyak organisasi ditambah lagi banyaknya kegiatan yang saling terkait, maka akan timbul masalah kesulitan koordinasi dan komunikasi. Kesulitan yang sama bisa juga timbul karena kerumitan pendefinisian struktur organisasi proyek yang dibuat perencana. Yang kedua, faktor tenaga kerja. Pengawas atau inspektur yang kurang ahli di bidangnya atau kurang berpengalaman dapat menyebabkan pengendalian proyek menjadi tidak efektif dan kurang akurat. Yang ketiga, faktor sistem pengendalian. Penerapan sistem informasi dan pengawasan yang terlalu formal dengan mengabaikan hubungan kemanusiaan akan timbul kekakuan dan keterpaksaan. Oleh karena itu, perlu juga diterapkan cara-cara tertentu untuk mendapatkan informasi secara tidak resmi, misalnya ketika makan bersama, saling mengunjungi, komunikasi lewat telepon, dan lain sebagainya. Faktor pendukung proses pengendalian kinerja.
Yang pertama ada ketepatan waktu. Keterlambatan pemantauan hanya akan menghasilkan informasi yang tidak sesuai lagi dengan kondisi. Yang kedua, akses antar tingkat. Derajat kemudahan untuk akses dalam jalur pelaporan performa sangat berpengaruh untuk menjaga efektivitas sistem pengendalian kinerja. Jalur pelaporan dari tingkat paling atas hingga paling bawah harus mudah dan jelas, sehingga seorang manajer dapat melacak dengan cepat bila terdapat bagian yang memiliki performa jelek. Yang ketiga, perbandingan data terhadap informasi. Data yang diperoleh dari pengamatan di lapangan harus mampu memberikan informasi secara proporsional. Jangan sampai terjadi jumlah data yang didapat berjumlah ribuan, bahkan ratusan ribu, namun hanya memberikan 1-2 informasi. Sedangkan untuk mengolah data tersebut membutuhkan tenaga dan waktu yang tidak sedikit. Yang keempat, data dan informasi yang dapat dipercaya. Masalah ini menyangkut kejujuran dan kedisiplinan semua pihak yang terlibat dalam proyek. Semua perjanjian dan kesepakatan yang telah dibuat, seperti waktu pengiriman peralatan dan bahan, waktu pembayaran harus benar-benar ditepati. Yang kelima, objektivitas data. Data yang diperoleh harus sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Pemakaian asumsi, kira-kira, atau pendapat pribadi tidak boleh dimasukkan sebagai data hasil pengamatan. Adapun beberapa metode performansi proyek yang dapat digunakan yaitu pertama, metode PERT, kedua, metode analisa varians, yang ketiga, metode analisa nilai hasil. Metode PERT memiliki langkah-langkah. Yang pertama, perhitungan expected time atau TE. Data-data yang digunakan dalam perhitungan expected time adalah waktu optimis TA, waktu pesimis TB, dan waktu yang paling mungkin TM. Waktu yang paling mungkin didapatkan dari perhitungan durasi pekerjaan. Waktu yang paling mungkin menggunakan durasi pekerjaan dari jumlah tenaga kerja aktual di lapangan, karena dengan jumlah tenaga kerja aktual yang ada, maka durasi yang didapat adalah durasi yang paling mungkin terjadi. Sedangkan waktu optimis dan waktu pesimis didapatkan dari konsultasi dan wawancara dengan pembimbing lapangan dari kontraktor. Perhitungan expected time menggunakan rumus sebagai berikut. TE sama dengan TA plus 4TM plus TB per 6. TE expected time, TA waktu optimis, TB waktu pesimis, TM waktu yang paling mungkin. Selanjutnya, penyusunan hubungan aktivitas. Penyusunan hubungan antar aktivitas dilakukan dengan menentukan predecessors dari setiap aktivitas. Penentuan hubungan aktivitas ini diperlukan untuk mempermudah dalam pembuatan network diagram dengan menggunakan metode Activity on Node On. Penyusunan diagram network CPM dengan metode Activity on Node. Setelah predecessors dari setiap aktivitas ditentukan, maka selanjutnya dibuat diagram network dengan metode ON. Pada diagram network ini, durasi tiap pekerjaan yang digunakan adalah durasi pekerjaan rencana dari expected time yang telah didapatkan dari proses sebelumnya. Selanjutnya, perhitungan probabilitas terjadinya expected time. Perhitungan ini menggunakan perhitungan varians dan normal Z value. Setelah mendapatkan normal Z value, selanjutnya dengan bantuan normal standard table dapat didapatkan angka probabilitas dari tiap pekerjaan. Berikut rumus untuk mendapatkan varians. Varians sama dengan TB kurang TA kali 2 per 36. Dan untuk mendapatkan nilai normal Z value sama dengan S kurang TE per akar dari varians. Selanjutnya, perhitungan durasi aktual di lapangan. Perhitungan durasi aktual didapatkan dari pengamatan di lapangan. Pengamatan dilakukan terhadap progres pekerjaan yang sedang berlangsung. Yang terakhir, membandingkan antara durasi rencana, durasi dari metode PERT, dan durasi aktual di lapangan. Dari ketiga durasi tersebut, dibuat perbandingan dalam bentuk tabel maupun grafik untuk diambil kesimpulan. Selanjutnya, metode analisa varians. Analisa ini merupakan data-data laporan pekerjaan pada kurun waktu tertentu. Dianalisa kemudian dibandingkan dengan anggaran dan jadwal yang ditentukan.
Misalnya dengan mengukur atau menghitung jumlah unit yang telah diselesaikan, kemudian membandingkan dengan perencanaan atau dengan melihat catatan penggunaan sumber daya. Langkah ini menghasilkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, varian pada jadwal. Berarti penyimpangan waktu jadwal pelaksanaan terhadap jadwal yang telah direncanakan atau ditentukan. Yang kedua, varian pada biaya. Berarti penyimpangan antara biaya pelaksanaan terhadap anggaran. Macam-macam varian yang sering ditemui dalam pelaksanaan proyek untuk kurun waktu tertentu adalah sebagai berikut. Biaya pelaksanaan terhadap anggaran, waktu pelaksanaan terhadap jadwal, tanggal mulai pekerjaan terhadap rencana, tanggal akhir pekerjaan terhadap rencana, angka kenyataan pemakaian tenaga kerja terhadap angka anggaran, jumlah penyelesaian pekerjaan terhadap rencana. Di samping dapat menunjukkan kumulatif varian pada saat pelaporan untuk pekerjaan konstruksi secara keseluruhan dan setiap waktu pelaporan yang dikehendaki. Analisa varian juga dapat digunakan untuk melacak dan mengkaji di mana dan kapan telah terjadi varian yang paling dominan dan kemudian menganalisa penyebabnya untuk kemudian diadakan koreksi. Biaya standar. Biaya standar yaitu biaya yang telah ditetapkan sebelum pekerjaan dilaksanakan yang disebut dengan rencana anggaran biaya sebagai acuan dalam pelaksanaan proyek. Biaya aktual, yaitu biaya yang sebenarnya dikenakan dalam menyelesaikan pekerjaan dalam suatu proyek atau dalam istilah actual cost atau real cost. Apabila biaya aktual lebih kecil dari biaya standar, maka variannya dianggap dikehendaki. Sebaliknya, apabila biaya aktual lebih tinggi dari biaya standar, maka variannya tidak dikehendaki. Perhitungan analisa varian bahan atau material. Varian harga bahan adalah perbedaan antara harga standar dan harga aktual dari bahan yang dipakai. Sedangkan varian penggunaan bahan adalah perbedaan antara kuantitas standar dan kuantitas aktual dari bahan yang dipakai. Apabila ditulis rumusnya, biaya aktual sama dengan kuantitas aktual kali harga aktual. Biaya standar, kuantitas standar kali harga standar, biaya varian total, biaya standar kurang biaya aktual. Di mana kuantitas aktual sama dengan volume pekerjaan dikalikan volume bahan aktual. Untuk kuantitas standar sama dengan volume pekerjaan kali volume bahan standar. Apabila BS lebih dari BA, maka biaya varian total bersifat menguntungkan. Jika BS kurang dari BA, maka biaya varian total bersifat tidak menguntungkan atau merugikan. Pada perhitungan varian biaya bahan terdiri dari varian harga bahan, varian penggunaan bahan, dan varian biaya bahan yang ditulis dengan rumus varian harga bahan sama dengan KA kali HS kurang HA, varian penggunaan bahan sama dengan HS kali KS kurang KA, varian biaya bahan sama dengan BS kurang BA, terus sama dengan KS kali HS kurang KA kali HA. Metode analisa nilai hasil atau metode earn value dilakukan dengan membandingkan nilai dari prestasi fisik yang telah dikerjakan, nilai pekerjaan yang seharusnya sudah dikerjakan. Metode earn value digunakan untuk meningkatkan efektivitas dalam mengendalikan kegiatan proyek, karena tidak menganalisa aspek biaya dan jadwal secara terpisah. Metode earn value memadukan unsur biaya, jadwal, dan prestasi untuk mengukur kinerja proyek. Selain itu, indikator yang ada dalam metode ini juga dapat dikembangkan untuk membuat perakiraan mengenai keadaan proyek di masa mendatang. Asumsi yang digunakan dalam metode ini adalah bahwa kecenderungan yang terjadi pada saat pelaporan akan terus berlangsung. Adanya perakiraan yang dapat dibuat akan sangat berguna untuk memikirkan rencana dan tindakan pengendalian untuk menghadapi persoalan yang telah diprediksi di kemudian hari agar sasaran proyek tercapai. Untuk meningkatkan efektivitas dalam memantau dan mengendalikan kegiatan proyek, perlu dipakai suatu metode pengendalian kinerja proyek yang lebih progresif. Digunakan adalah dengan cara earn value atau nilai hasil, yang dapat memberikan informasi mengenai posisi kemajuan proyek dalam jangka waktu tertentu, serta dapat memperkirakan progres proyek pada periode selanjutnya, yaitu dalam hal biaya dan waktu penyelesaian proyek. Konsep dasar nilai dapat digunakan untuk menganalisis kinerja dan membuat perkiraan pencapaian sasaran. Untuk itu digunakan 3 indikator, yaitu ACWP, BCWP, dan BCWS.
Pertama, ACWP adalah jumlah biaya aktual dari pekerjaan yang telah dilaksanakan. Biaya ini diperoleh dari data-data akuntansi atau keuangan proyek pada tanggal pelaporan. Jadi, ACWP merupakan jumlah aktual dari pengeluaran dan dana yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan pada kurun waktu tertentu. Yang kedua, BCWP. BCWP menunjukkan nilai hasil dari sudut pandang nilai pekerjaan yang telah diselesaikan terhadap anggaran yang telah disediakan untuk melaksanakan proyek tersebut. Bila angka ACWP dibandingkan dengan BCWP, maka akan terlihat perbandingan antara biaya yang dikeluarkan untuk pekerjaan yang terlaksana dengan biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk pekerjaan tersebut. Yang ketiga, BCWS merupakan anggaran untuk suatu paket pekerjaan, tetapi disusun dan dikaitkan dengan jadwal pelaksanaan. Jadi, di sini terjadi perpaduan antara biaya, jadwal, dan lingkup kerja, di mana setiap elemen pekerjaan telah diberi alokasi biaya dan jadwal yang dapat menjadi tolak ukur dalam pelaksanaan pekerjaan. Dengan menggunakan tiga indikator di atas, maka dapat dihitung berbagai faktor yang menunjukkan kemajuan dan kinerja pelaksanaan proyek, seperti varian biaya dan varian jadwal, memantau perubahan varian terhadap angka standar, indeks produktivitas dan kinerja, perkiraan biaya, dan waktu penyelesaian proyek. Rumus untuk mencari varian biaya dan varian waktu adalah sebagai berikut. Varian biaya CV sama dengan BCWP kurang ACWP. Varian jadwal SV sama dengan BCWP kurang BCWS. Angka negatif pada varian biaya menunjukkan bahwa biaya lebih tinggi dari anggaran, disebut cost overrun. Angka 0 menunjukkan pekerjaan terlaksana sesuai biaya anggaran, sementara angka positif berarti pekerjaan terlaksana dengan biaya kurang dari anggaran, yang disebut cost underrun. Demikian juga halnya dengan jadwal. Angka negatif berarti terlambat, 0 berarti tepat waktu, dan positif berarti lebih cepat daripada rencana. Kombinasi antara varian jadwal dan varian biaya disajikan dalam tabel 1. Varian jadwal positif-positif berarti pekerjaan terlaksana lebih cepat daripada dengan biaya lebih kecil daripada anggaran. 0 positif, pekerjaan terlaksana tepat sesuai jadwal dengan biaya lebih rendah daripada anggaran. Positif 0 berarti pekerjaan terlaksana sesuai dengan anggaran dan selesai lebih cepat daripada jadwal. 0, pekerjaan terlaksana sesuai jadwal dan anggaran. Negatif-negatif berarti pekerjaan selesai terlambat dan menelan biaya lebih tinggi daripada anggaran. 0 negatif berarti pekerjaan terlaksana sesuai jadwal dengan menelan biaya di atas anggaran. Negatif 0 berarti pekerjaan selesai terlambat dan menelan biaya sesuai anggaran. Positif negatif berarti pekerjaan selesai lebih cepat daripada rencana dengan menelan biaya di atas anggaran. Perkiraan penyelesaian proyek, estimated completion date. Dengan rumus ECD sama dengan total waktu kurang waktu pakai dibagi SPI tambah waktu pakai. Presentasi keterlambatan atau percepatan jadwal dengan rumus 100% kurang ECD dibagi jadwal rencana kali 100%. Perkiraan biaya penyelesaian proyek, estimated at completion, dengan rumus EAC sama dengan total biaya kurang BCWP dibagi CPI tambah ACWP. Persentase penambahan atau pengurangan biaya sama dengan 100% kurang EAC kurang total biaya dikalikan 100%. Ketiga hal di atas adalah indikator yang dapat dihitung pada baseline atau milestone yang telah ditentukan, sehingga nilai-nilai yang didapat menunjukkan progres yang pada periode tersebut dan progres proyek dari segi biaya dan waktu untuk penyelesaian pada masa yang akan datang. 100% 2010 180.